Pernahkah kamu membayangkan jika manusia bisa dibuat untuk tidak tidur, tidak lelah, dan tidak pernah mati? Itu bukan film fiksi ilmiah, bro. Itu adalah ambisi gelap yang benar-benar ada. Sebuah proyek rahasia milik Nazi, dan sampai hari ini, sebagian catatannya masih hilang dari sejarah. Tahun 1942, dunia sedang terbakar. Perang Dunia Kedua berada di puncak kegilaan. Di satu sisi, tentara Jerman kehabisan tenaga. Terlalu banyak yang gugur, terlalu banyak yang menyerah. Namun di sisi lain, Hitler menolak untuk percaya bahwa manusia memiliki batas. Ia ingin pasukan sempurna, yang tidak takut, tidak merasa sakit, dan tidak pernah berhenti berperang. Untuk mewujudkan ambisi itu, mereka membentuk divisi penelitian rahasia Ahnenerbe, sebuah organisasi pseudosains yang terobsesi pada genetik, sihir kuno, dan kehidupan setelah mati. Di balik dinding laboratorium bawah tanah di Polandia, eksperimen-eksperimen mengerikan dilakukan. Manusia dijadikan bahan uji, obat-obatan disuntikkan, dan doa-doa terakhir tak pernah sempat diucapkan. Mereka menamai proyek itu D9, program untuk menciptakan tentara yang tak butuh tidur dan tak kenal rasa takut. Awalnya terdengar seperti eksperimen stamina biasa, tetapi para ilmuwan yang terlibat melaporkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekedar efek obat. Beberapa subjek mulai tertawa sendiri, beberapa berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, dan beberapa lainnya terus berdiri, bahkan setelah jantung mereka berhenti berdetak. Mungkin inilah titik di mana sains berhenti menjadi pengetahuan dan mulai berubah menjadi kutukan. Ini bukan kisah fiksi. Semua berawal dari ambisi manusia untuk menjadi Tuhan. Dan seperti yang akan kamu dengar, setiap eksperimen punya harga. Harga yang harus dibayar dengan nyawa. Di sebuah fasilitas tersembunyi di pinggiran Polandia, di antara hutan gelap dan jalan tanah yang jarang dilalui, sebuah laboratorium berdiri, dingin, sunyi, dan tak tercatat di peta manapun. Tempat itu dijaga ketat oleh pasukan SS. Mereka bilang itu pusat riset medis. Tapi siapapun yang masuk tidak pernah terlihat keluar lagi. Para ilmuwan di dalamnya bekerja di bawah proyek bernama D9, sebuah serum diracik, campuran kokain, pervitin, dan oksikodon. Obat-obatan itu diharapkan bisa membuat tentara tetap terjaga selama berhari-hari. Awalnya efeknya menakjubkan. Subjek percobaan bisa berlari tanpa berhenti selama 80 km. Mereka tidak mengantuk, tidak lapar, dan tidak merasakan rasa sakit. Tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Mereka mulai tersenyum, meski tidak ada alasan untuk tersenyum. Mereka bicara pada bayangan. Mereka menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Salah satu ilmuwan mencatat dalam buku lognya, subjek nomor 7 masih berdiri, meski denyut nadi sudah tak terdeteksi. Semakin lama mereka terpapar serum itu, semakin sulit membedakan siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah mati. Beberapa penjaga melaporkan suara langkah kaki di malam hari, padahal seluruh subjek sudah dievakuasi ke ruang otopsi. Mungkin efek D9 bukan cuma menahan lelah. Mungkin serum itu benar-benar membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan. Salah satu dokter menulis catatan terakhir sebelum menghilang. Kami tidak lagi membuat prajurit. Kami sedang menciptakan sesuatu yang tidak bisa mati.
Mereka menyebutnya proyek Valkyrie, tapi bukan versi heroik yang sering kita lihat di film-film perang. Di dunia nyata, ini adalah upaya gila untuk menciptakan manusia tanpa takut dan tanpa kematian. Para ilmuwan di balik proyek itu percaya bahwa jiwa manusia bisa dipecah lalu dikembalikan. Mereka menggabungkan teknologi elektromagnetik dan eksperimen biologis ekstrim, menghidupkan kembali tubuh yang sudah tak bernyawa, lalu mencatat bahwa sesuatu kembali bersama tubuh itu. Bukan kesadaran, bukan kepribadian, tapi sesuatu yang gelap, yang tahu mereka sedang diamati dan mulai menatap balik. Salah satu penjaga camp melapor melihat pasien bangkit tanpa suara, matanya sepenuhnya hitam dan mulutnya bergerak meski tak ada suara yang keluar. Lalu seluruh ruangan laboratorium mati listrik. Ketika lampu menyala kembali, ilmuwan utama Dr. Weiss menghilang. Catatan terakhir di jurnalnya hanya satu kalimat pendek. Mereka tidak mau mati. Mereka hanya menunggu. Setelah perang berakhir, tentara sekutu menemukan ruangan bawah tanah itu terkubur. Semua berkas dibakar, tapi di dindingnya masih tertulis dengan darah. Proyek berhasil, tapi mereka tidak manusia lagi. Dan anehnya, tahun 1952, di kota kecil dekat lokasi itu, beberapa warga mengaku melihat sosok tentara tanpa wajah, berjalan sendirian di malam hari, masih mengenakan seragam Nazi, dan terus berulang. Setiap malam yang sama, tanggal 14 November. Sampai sekarang belum ada yang tahu kenapa tanggal itu penting. Tapi satu hal pasti, arsip rahasia militer Jerman menandai tanggal yang sama sebagai hari proyek dihentikan. Mungkin bukan proyeknya yang dihentikan, tapi para subjeknya yang keluar. Setelah penemuan itu, wilayah sekitar laboratorium ditutup sepenuhnya. Pemerintah setempat menyebutnya area berbahaya karena kandungan gas bawah tanah. Tapi warga sekitar tahu, itu cuma alasan. Mereka bilang, setiap tahun menjelang tanggal 14 November, udara di daerah itu jadi lebih dingin dari biasanya. Anjing-anjing menyalak ke arah hutan, dan beberapa orang bersumpah mendengar langkah sepatu berat, seperti barisan tentara yang tak terlihat. Tahun 1973, tim arkeolog mencoba menggali reruntuhan bawah tanah itu. Tapi mereka tak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Rekaman radio terakhir dari tim itu hanya berisi satu kalimat. Kami tidak sendirian di sini. Setelah itu, sinyal mereka hilang. Dan yang tersisa hanyalah alat perekam rusak yang ditemukan beberapa minggu kemudian. Dengan suara aneh, seperti desahan, lalu langkah sepatu, dan seseorang berbisik pelan, proyek berhasil. Hingga kini, lokasi persis laboratorium itu tak pernah diumumkan secara resmi. Tapi beberapa peneliti independen percaya struktur bawah tanahnya masih utuh, tersembunyi di antara pegunungan Polandia Selatan. Dan mungkin sesuatu di dalamnya masih bernafas, menunggu untuk ditemukan lagi. Jadi, kalau suatu hari kamu mendengar langkah sepatu berat di tengah malam, tanpa ada siapapun di sana, mungkin itu bukan mimpi.
Karena sejarah tidak selalu berhenti ketika perang usai. Kadang yang mati pun masih ingin kembali.